Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi dengan NIM C0C019020, Prodi D3 Akuntansi angkatan 2019 dengan mata kuliah akuntansi pajak. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Definisi kas. Kas ialah uang tunai yang paling liquid atau suatu alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas menurut sudut pandang akuntansi dijabarkan lebih luas lagi sebagai uang logam, uang kertas, saldo rekening, dan dalam akuntansi juga dikenal dengan istilah akun setara kas. Akun setara kas adalah suatu investasi jangka pendek yang sangat mudah dicairkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Biasanya berupa sekuritas yang siap atau tersedia untuk dijual sehingga keberadaannya tidak digunakan untuk investasi jangka panjang. Pada suatu perusahaan, kas umumnya dibagi menjadi kas besar dan kas kecil. Kas besar yaitu kas yang tersimpan di bank dan hanya dicairkan untuk pengeluaran tertentu yang nilainya besar daripada pengeluaran rutin oleh bank. Untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari dan sebagainya bentuk pengendalian kas, maka kas kecil selalu dipantau penggunaannya dengan sistem dana tetap. Pada sistem dana tetap, pencatatan transaksi dan perubahan saldo dana kas kecil dilakukan. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Berdasarkan proses penagihan piutang pajak dalam Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2007, diatur beberapa hal berikut. Yang pertama, hak untuk melakukan penagihan piutang pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat penagihan pajak. Dan yang kedua, kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tertangguh apabila diterbitkan surat pajak dan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Piutang pajak adalah piutang yang muncul karena adanya pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode dalam laporan keuangan. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Kegiatan penagihan piutang pajak secara umum meliputi yang pertama, adanya surat teguran, dan yang kedua, adanya surat paksa, dan yang ketiga, adanya surat perintah melaksanakan penyitaan. Pajak masukan sebagai piutang PPN. PPN masukan pada hakikatnya adalah piutang karena PPN yang dibayarkan dapat diklaim ke negara. Akun pajak masukan ada di bagian kredit dalam jurnal akuntansinya. Seluruh pajak keluaran dan pajak masukan selama sebulan diperhitungkan dalam SPT masa PPN. Jika PK lebih besar dari PM, maka PKP masih harus membayar selisihnya ke kas negara. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Pada prinsipnya, pembebanan piutang tak tertagih dalam laporan laba rugi perusahaan diperbolehkan baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Namun, wajib pajak tetap memperhatikan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar bisa dikatakan sebagai piutang tak tertagih. Ada beberapa syarat agar piutang dapat dikatakan sebagai piutang tak tertagih. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, dan yang kedua, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, dan yang ketiga, terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyatanya tidak dapat ditagih. Yang keempat, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Yang kelima, adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapus untuk jumlah utang tertentu. Perlakuan pajak pada persediaan.
Persediaan adalah salah satu aktiva yang paling aktif dalam operasi kegiatan perusahaan dagang. Persediaan menjadi salah satu elemen penting yang memiliki dampak besar pada laba dan kewajiban pajak perusahaan. Menurut Kiyosho, Wei dan Litt 1995 mengatakan, persediaan adalah pos harta yang ditahan untuk dijual dalam kegiatan usaha yang biasa atau barang yang dikonsumsikan dalam produksi barang yang akan dijual. Menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6 ada dua metode. Yang pertama, metode FIFO atau First In First Out. Metode ini beranggapan bahwa barang yang dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan lebih awal. Dengan demikian, setiap terjadi sesuatu transaksi penjualan, maka harga pokok barang yang terjual dinilai berdasarkan harga bunga yang lebih awal. Yang kedua, metode rata-rata moving average. Metode ini beranggapan bahwa setiap terjadinya perubahan jumlah persediaan barang, baik karena pembelian maupun karena adanya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, sisa persediaan barang yang masih ada segera diambil nilai rata-rata. Nilai rata-rata barang yang masih diperoleh dengan membagi jumlah nilai persediaan barang yang masih ada dengan jumlah satuan barang yang bersangkutan. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material stock. Persediaan bahan baku adalah persediaan dari barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Barang ini bisa diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari supplier yang menghasilkan barang tersebut. Yang kedua, persediaan bagian produk atau purchase part merupakan persediaan barang-barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain yang secara langsung disampling dengan parts lain tanpa melalui proses produksi. Dan yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu atau supply stock merupakan persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu kelancaran produksi tetapi merupakan bagian barang jadi. Dan yang keempat, persediaan barang setengah jadi atau work in process merupakan barang yang belum berupa barang jadi akan tetapi masih dalam proses. Dan yang kelima, persediaan barang jadi atau finished good merupakan barang-barang yang selesai diproses atau diolah dalam pabrik yang siap untuk diecerkan. Baiklah, demikianlah hasil dari materi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.